Selamat bertemu kembali di video Matematika 1101, yaitu kita akan membahas fungsi dan grafiknya. Slide ini dibuat berempat oleh Taufik Hakiki, Prebudal Zanu, Sofa Ahmad, dan saya sendiri Wono Setiabudi. Pembahasan di video ini akan terdiri dari 3 bagian, yaitu definisi fungsi, domain dan range, serta grafik fungsi. Definisinya, ya, kita akan memandang fungsi sebagai mesin, ya. Jadi fungsi dapat diibaratkan sebagai mesin seperti ini. Jika diberikan sebuah input, maka mesin memberikan sebuah output, ya. Jadi katakanlah inputnya X, diolah oleh mesin, dia menjadi Fx. Kalau di kalkulator, masukkan suatu bilangan, mesinnya berbentuk tombol, ya. Katakanlah tombol kuadrat, maka di sini akan keluar bentuk kuadratnya. Jadi untuk tiap input X, output Fx itu harus tunggal, ya. Jadi kalau masuk 1, di sini hanya ada 1. Nah, pertanyaan, bisakah beberapa input yang berbeda memberikan output yang sama? Contoh yang menyatakan suatu fungsi, inputnya, masukannya adalah bilangan real X, outputnya katakanlah 2X plus 3. Inputnya nama bulan, outputnya banyak hari dalam bulan tersebut pada tahun 2020. Ya, tentu saja 2020-nya itu bisa dihapus, tapi bagus juga untuk dituliskan. Artinya ini dibuat pada tahun 2020. Bilangan asli, input, outputnya jumlah digit dari bilangan tersebut. Nah, definisi fungsinya secara resmi adalah, misalkan A dan B dua buah himpunan, fungsi F dari A ke B ditulis seperti ini, titik 2 begitu, A anak panah, adalah aturan yang mengkaitkan setiap objek X di A dengan sebuah nilai tunggal Fx di B. Nah, sebagai contoh, inilah himpunan A-nya, inilah himpunan B-nya. Di dalam pembahasan di kuliah matematika kali ini, A dan B-nya itu selalu berbentuk himpunan bilangan real, ya. Nah, lebih lanjut, selain dia bilangan real, formulanya pengkaitan itu dalam bentuk formula, ya. Sebagai contoh, Y sama dengan X kuadrat dan berbagai lainnya. Notasi fungsinya, notasi Fx itu dibaca sebagai nilai fungsi F di titik X. Menyatakan nilai dari F output di X, ya. Selain F, kita bisa menggunakan berbagai huruf atau simbol untuk menyatakan fungsi. Misalnya saja G, H, V, dan theta, dan masih banyak yang lain. Asal jangan W. Jika dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx, maka X adalah variabel independen dan Y itu variabel dependent. Ya, jadi X-nya menjadi variabel bebas, independen itu, dan Y itu variabel yang bergantung pada X. Sebagai contoh, jika diketahui Gx-nya adalah X kuadrat plus 1, tentukan nilai-nilai ini. Nah, arti G1 itu adalah semua X diganti dengan 1. Substitusi 1 tambah 1, 2. Substitusi min 2 per 3, min 2 per 3 kuadrat plus 1, hasilnya ini. Dan seterusnya. G 2 plus H, artinya semua X diganti dengan 2 plus H. X-nya diganti 2 plus H, X-nya di sini diganti 2. Hasilnya seperti ini. X-nya
diganti dengan A kuadrat min B. Ya, X-nya diganti A kuadrat min B, X-nya diganti dengan A kuadrat min B, hasilnya ini ditambah 1, hasilnya seperti ini. Nah, sebagai intermezzo, cobalah ini apakah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, berikutnya istilah domain dan range ya. Ada beberapa istilah sebetulnya ini kita akan melihatnya di sini. Domain atau daerah definisi fungsi. Ya, misalkan diketahui fungsi f dari A ke B, himpunan A di sini ini disebut sebagai domain atau daerah definisi. Ya, jadi kalau f-nya digambar begitu, inilah domainnya atau daerah definisinya. Yaitu himpunan asal yang berisikan semua input dari f. Nah, himpunan terbesar sehingga F terdefinisi disebut domain natural atau daerah definisi alami ya, kalau kita mencoba bahasa Indonesia. Ya. Contoh domain natural dari Fx x kuadrat adalah R ya. Contoh domain natural dari Fx 1 per x min 2 tentulah x min 2 nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi hasilnya ini. Range atau daerah jelajah ya. Himpunan B dinamakan kodomain dari F ya, jikalau F-nya dari A ke B seperti tadi. Himpunan yang berisikan semua nilai Fx dengan X di A disebut range dan notasi dalam himpunan range dari F itu adalah semua nilai Fx dengan X-nya berada pada daerah definisi. Contoh domain A, range-nya dari X kuadrat adalah dari 0 sampai tak hingga. Ya. Menentukan domain natural, tentukan domain natural dari Fx seperti ini dan Gx yang seperti ini. Domain natural fungsi diperoleh dengan membuang semua X yang menyebabkan nilai fungsi di X itu menjadi tidak terdefinisi. Contohnya pembagian dengan 0, maka X yang menyebabkan pembagian dengan 0 itu kita buang. Atau akar bilangan negatif. Jadi domain natural dari F tentulah yang di dalam sini harus lebih besar atau sama dengan 0. Hasilnya adalah ini. Domain natural dari G di dalam akarnya harus positif dan penyebut ini tidak boleh 0. Artinya X min 5 ini itu harus lebih besar sama dengan 0, tetapi penyebutnya tidak boleh 0. Dalam hal ini jawab ini memperoleh 6, oleh karena itu hasilnya seperti ini. Nah, menentukan range, tentukan range dari 2x kuadrat min 5. Ada berbagai cara yang akan diungkapkan di sini. Pertama, karena 2x kuadrat minus 5, maka dia lebih besar dari min 5 untuk setiap x anggota R. Maka range dari F itu adalah termuat di sini. Ya, karena hati-hati mungkin kita memberikan estimasi di sini agak terlalu lebar. Oleh karena itu hanya termuat. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu benar adalah jika Y-nya lebih besar dari min 5, kita harus merupakan output. Artinya apa merupakan output? Kalau kita lihat persamaan ini, ya Y sama dengan itu, Y-nya diberikan di daerah sini, X-nya harus diperoleh. Maka Y-nya ada di dalam range kan. Dalam hal ini X-nya jawabnya adalah seperti ini. Jadi kalau Y-nya lebih besar 5, kita akan memilih sebesar ini yang merupakan output dari F
dengan input X. Ya, Y-nya itu. Oke, di sini kita yakin bahwa range-nya dari min 5 sampai tak hingga. Nah, cara lain dengan menggunakan grafik, kita gambar aja. Dan kita lihat bahwa yang kita lakukan tadi adalah pada dasarnya tarik garis Y, apakah ada X. Ya, di sini dalam hal ini ada. Oleh karena itu, range-nya kita yakin adalah dari min 5 sampai tak hingga. Sekali lagi, menentukan range. Oh ya, tadi kalau tidak disebut domainnya, maka artinya domainnya itu adalah domain alami. Tetapi di sini disebut domain, maka domainnya terbatas di sini saja, katakanlah dari min 3 sampai 8. Paling mudah dengan menggunakan grafik ya. Grafiknya adalah seperti ini. Maka kalau X-nya sama dengan 3, kita peroleh 2. Kalau X-nya 8, kita peroleh 17. Jadi range-nya adalah yang merah ini. Yaitu dari 2 sampai 17. Nah, sebagai intermezzo, cobalah kerjakan soal-soal ini. Nah, grafik fungsi. Ya. Pertama, apa itu grafik fungsi? Misalkan f dari A ke B, grafik fungsi itu adalah himpunan semua pasangan terurut di mana X-nya berada pada domain atau daerah definisi dan Y-nya merupakan nilai dari fx. Ya. Nah, bagaimana menggambar? Saya kira kita sudah pernah menggambar persamaan, ini juga serupa ya. Sketsakan grafik ini, jadi cepat-cepat saja kita hitung beberapa titik boleh, tetapi kita tahu bahwa grafik ini fungsi kuadrat bisa juga digambar dengan cara lain ya. Oke. Nah, menggambar grafik fungsi, sketsakan grafik dari Gx sama dengan 2 per X min 2. Dengan domainnya tentu domain alami, yaitu 2 tidak boleh masuk karena ini menyebabkan 0. Kita bisa mencoba beberapa titik, ya. Tetapi kita harus sadari bahwa kalau X-nya besar, maka nilai fungsinya akan menjadi kecil, ya, menuju 0. Kalau X-nya lebih besar dari 2, tetapi dekat dengan 2, bagian bawah ini akan mengecil. Oleh karena itu, hasil bagi ini akan membesar. Jadi grafiknya di sini. Ya. Nah, ini positif. Kalau dia negatif, ya negatif besar. Dan kalau dia ke sana, X-nya tambah besar, dia akan makin kecil menuju 0. Ya, perhatikan grafiknya ini. Nah, ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Kesimetrian dari grafik fungsi dapat diperiksa dengan cara berikut. Ya. Kalau nilai dari X dan min X itu sama, maka grafik F itu simetris terhadap sumbu Y. Ya. Cara lain dapat diperiksa dengan cara berikut, fx sama dengan minus f min x. Jadi x-nya di sini min x-nya negatif misalnya. Bisa saja terbalik ya. Di sini yang diminta adalah ada perbedaan tanda positif. Nah, kalau fungsinya seperti ini, kita substitusikan x sama dengan 0, hasilnya akan menjadi f0 sama dengan minus f0. Jadi f0-nya haruslah 0. Ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan fungsi genap adalah jika f-nya memenuhi ini,
maka f itu disebut fungsi genap. Mengapa disebut fungsi genap? Karena kita lihat bahwa fungsi yang memenuhi ini adalah fungsi-fungsi x kuadrat, x pangkat n dengan n-nya genap. Juga fungsi nilai mutlak, ya, walaupun pangkatnya ganjil. Fungsi ganjil, f-nya memenuhi seperti tadi disebut, f min x sama dengan min fx, ya, untuk setiap x, maka f itu disebut fungsi ganjil. Mengapa disebut fungsi ganjil? Karena contohnya fungsi-fungsi yang memenuhi ini adalah x pangkat 3, f x pangkat n dengan n-nya ganjil, ya, bilangan ganjil, asli ganjil. Nah, sebagai pertanyaan, fungsi bilangan bulat terbesar x. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari x. Sebagai contoh, 1,211 min 9 sampai min 9,9 adalah min 10. Jadi grafiknya bagaimana? 0, berapa saja, maka grafiknya 0. 1, berapa saja, grafiknya 1. Dan seterusnya ini. Ya. Nah, apakah ini fungsi ganjil? Tolong dicek. Cobalah, ya, sebagai ilustrasi, intermezzo, cobalah apakah fungsi berikut ganjil atau genap. Daftar pustakanya sudah diambil dari Purcell, dan saya kira semua buku kalkulus juga bisa dipakai.